Pada video tutorial singkat ini, saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita memasukkan model PLTS ke dalam Power Factory. Di sini saya akan menggunakan sebuah test system untuk menambahkan PLTS pada salah satu bus bar-nya. Sebagai contoh di sini, saya akan menambahkan PLTS atau photovoltaik pada bus bar 4. Pertama-tama, teman-teman harus mematikan freeze mode terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa pergi ke drawing tools yang ada di sini ya. Nah, sebenarnya teman-teman, kalau ingin menambahkan PLTS itu bisa pergi ke bagian Generators and Load di sini. Mungkin saya coba sekali ya di sini ya. Saya klik PV sistemnya, kemudian saya masukkan ke busbar 4 yang ada di sini. Nah, kalau misalkan kita diklik 2 kali di PV sistemnya, maka teman-teman di sini bisa melihat bahwa PV sistemnya ini tidak memiliki model dinamik. Jadi kalian bisa menggunakan PV system ini apabila kalian hanya menggunakannya untuk simulasi yang selain simulasi stability RMS ya. Jadi misalkan load flow ataupun short circuit dan quasi dynamic. Tetapi apabila teman-teman akan menggunakannya untuk simulasi stability RMS, maka model yang ada di sini harus diisi terlebih dahulu. Beruntungnya, Power Factory memiliki template PLTS bawaan yang sudah memiliki model dinamik. Teman-teman bisa pergi ke drawing tools yang ada di sini, kemudian kalian bisa pergi ke bagian bawah di templates di sini, klik General Detail Templates, kemudian di bagian templates di sini, teman-teman bisa klik, kemudian bisa dilebarkan kontennya, dan pergi ke photovoltaik yang ada di sini. Teman-teman bisa melihat bahwa di Power Factory terdapat beberapa model PLTS yang bisa kita gunakan ya. Di sini saya akan menggunakan model photovoltaik yang bernama Dixilen PV System 3 phase ya. Di sini ada dua pilihan yaitu 50 dan 60 Hz. Jadi teman-teman silakan pilih manakah yang sesuai dengan frekuensi sistemnya. Sebagai contoh, sistem yang saya gunakan di sini itu merupakan sistem berbasis 60 Hz. Pertama kalian klik sekali pada komponen yang akan dimasukkan, kemudian arahkan mouse ke daerah gambar yang ada di sini. Kemudian klik di tempat di mana kalian ingin menempelkannya. Jadi saya klik di sini, kemudian saya close. Baik, PV sistem yang lama di sini akan saya hapus karena tidak akan kita gunakan ya. Berikutnya PV sistem ini, kalau teman-teman perhatikan, dia memiliki busbar yang sudah memiliki tegangannya sendiri ya. Ini kalau saya klik, tegangannya adalah 0,4 kV. Sementara busbar yang kita miliki di sini itu memiliki tegangan 230 kV. Sehingga PV yang kita miliki di sini itu harus di step up tegangannya menggunakan transformator ya. Di sini akan saya tambahkan sebuah transformator. Ya, seperti ini ya. Kemudian saya matikan kembali edit mode-nya atau saya hidupkan freeze mode-nya. Baik, setelah kita memasukkan semua komponennya, di sini belum bisa kita load flow secara langsung dan kita harus mengedit beberapa parameter dalam komponen-komponen ini ya. Jadi pertama-tama kita pergi ke PV system terlebih dahulu ya. Di sini PV system yang kita miliki yang merupakan template dari Dixilen memiliki rating daya semu pada angka 500 kVA. Dan di sini terdapat parallel inverter yang bisa kalian ganti ya. Jadi parallel inverter sini berarti bahwa ada berapa banyak PV yang ada di sistem tersebut. Misalkan satu inverter ini memiliki kapasitas 500 kVA. Misalkan di sini kita akan menambahkan sebuah PV sistem dengan total kapasitas 50 megavolt ampere ya. Dan di sini kita tahu satu inverternya itu adalah 500 kVA atau 0,5 MVA. Jadi harus kita kali menjadi 100 parallel inverter seperti itu. Baik, kemudian di bagian load flow di sini teman-teman bisa mengedit bagian active power-nya. Active power di sini merupakan daya aktif yang nanti dikeluarkan dari satu inverter ya. Jadi apabila satu inverternya 500, maka load flow yang ada di sini itu maksimal juga bernilai 500. Misalkan pada suatu kondisi satu inverternya ini menghasilkan 400 kW dan tidak menghasilkan daya reaktif apapun ya. Oke, jadi total kapasitas yang kita miliki di sini adalah 100 dikali setengah MVA atau
bernilai 50 MVA seperti itu. Baik, kita klik OK. Kemudian di bagian trafonya, di sini kita harus edit ya. Kita klik, kemudian di bagian type, jangan lupa teman-teman membuat tipe dari transformatornya. Di sini akan saya gunakan kapasitas transformator sebesar 60 MVA. Kemudian nominal frekuensinya tolong diganti juga sesuai dengan frekuensi sistem. Untuk rated voltage pada HV side kita masukkan 230 kV, sedangkan pada LV side itu pada 0,4 kV sesuai dengan tegangan pada busbar di PLTS-nya. Kemudian kita klik OK ya teman-teman ya. Baik, kita OK terlebih dahulu, kemudian akan kita tes untuk melakukan load flow ya. Jadi ini saya load flow secara singkat. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan bahwa sistem PV yang kita tambahkan di sini itu membangkitkan daya sesuai dengan yang kita inginkan ya, yaitu pada 40 MW dan menghasilkan 0 MV seperti itu. Baik, setelah memeriksa load flow-nya, di sini kita akan mencoba apakah model dinamik yang kita masukkan di PLTS tersebut itu sudah valid atau belum ya. Jadi teman-teman bisa memeriksa di PV system. Di sini kita sudah memiliki model dinamiknya, yaitu bernama photovoltaic system 3 phase. Di sini saya coba akan melakukan simulasi dynamic untuk melihat apakah frekuensi sistemnya ini stabil atau tidak ya, dengan event tanpa gangguan. Jadi saya klik di busbar 4 di sini misalkan, kemudian results variables, kemudian simulation RMS or EMT, kemudian di bagian busbar 4 ini teman-teman bisa mencari di simulation RMS. Pastikan frekuensinya ini diklik ya. Jadi kita menampilkan variabel frekuensi di sini. Kemudian saya OK. Di sini akan saya simulasikan initial kondisinya terlebih dahulu. Baik, kemudian akan saya persiapkan plot page ya untuk menggambar frekuensinya. Jadi di sini saya insert plot per plot. Di bagian calculation type-nya, di sini saya ganti ke any calculation. Kemudian elemennya saya plot bus 4. Dan variabelnya saya plot frekuensi. Oke, kemudian saya coba simulasikan selama 60 detik ya. Ini saya execute. Baik, sudah selesai ya simulasinya. Kemudian saya sesuaikan skala dari X dan Y-nya. Nah, di sini terlihat frekuensinya memang naik ya, tetapi untuk skala Y-nya di sini 60 semua. Di sini akan saya ganti skala di sumbu Y-nya ya. Jadi ini saya double klik, kemudian di nilai minimumnya saya atur di 59,8, kemudian maksimalnya di 60,2. Kemudian saya OK, dan ini kita bisa melihat ya bahwa frekuensi sistemnya itu stabil selama 1 menit. Dan ini menunjukkan bahwa model kita itu sudah valid ya teman-teman ya. Baik, itu merupakan tutorial singkat bagaimana caranya kita memasukkan PLTS serta menyimulasikan dinamik menggunakan model tersebut. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu pada video berikutnya.